Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 ya. Untuk kegiatan pertama tadi kalian sudah berdoa, dan kegiatan yang kedua silakan kalian lakukan pembiasaan. Yang pertama membaca Asmaul Husna, yang kedua membaca surat-surat pendek pilihan. Silahkan KM-nya dipimpin dulu untuk Asmaul Husna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya, dengan membaca surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembiasaan. Jadi pembiasaan itu bagus ya, sangat baik untuk sifat-sifat terpuji ya, karena yang namanya sifat terpuji misalkan jujur, rajin, itu tidak bisa instan ya, tidak bisa instan, harus dibiasakan terus menerus tiap hari. Nah kayak tadi pembiasaan Asmaul Husna, berarti Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama yang baik milik Allah. Nah nama-nama yang baik di sini sehat semuanya? Sehat. Kalau sehat maka ucapkan alhamdulillah. Nah di sini sebelumnya Bapak daftar hadir nanti. Oh ya, daftar hadir. Mana daftar hadir? Nah ini. Bapak ingin tanya dari kalian, ada yang nggak hadir siapa? Fahira sama Fahmi. Oh itu kenapa? Sakit. Baiklah, kita akan masuk ke pelajaran PAI untuk kali ini. Nah, kemarin untuk kelas 6 sudah
dijelaskan tentang apa kemarin? Belajar tentang apa? Zakat. Nah, sudah dijelaskan zakat, pengertian zakat juga sudah Bapak jelaskan. Macam-macam zakat juga Bapak sudah jelaskan. Nah, zakat secara bahasa apa? Membersihkan. Kalau secara istilah gimana? Memberikan, ya, ya, memberikan sebagian harta kepada siapa? Orang yang berhak, benar, orang yang berhak. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga ada yang namanya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau yang dinamakan dengan mustahik zakat. Nah, di sini nanti dijelaskan. Nah, ini ya. Ini sudah berdoa sudah. Kemarin mustahik zakat kemarin ada berapa? Ada 8. Itu dihafal fakir, miskin dan sampai Ibnu Sabil. Nah, itu. Nah, sebelum masuk ke hikmah zakat, coba perhatikan gambar di layar. Gambar di layar, silahkan. Perhatikan, di sini ada 4 gambar. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Gambar yang pertama, yang pojok itu ada gambar 2 orang, laki-laki dan perempuan sedang membayar zakat. Di mana itu membayar zakatnya? Di masjid. Ada tulisannya. Apa itu? Amil zakat. Amil zakat maksudnya panitia zakat, ya, tempat untuk mengumpulkan zakat. Nah, itu. Kalau di kita amil zakat kebanyakan di masjid, di mushola, dan juga ada di kantor-kantor pemerintah yang khusus. Ya, coba lihat gambar yang kedua. Gambar apa? Jual beli. Nah, ya, gambar jual beli. Nanti apa hubungannya dengan materi kita? Nanti Bapak jelaskan. Yang ketiga, enggak terlalu kelihatan ya. Orang yang bekerja di kantor di depan komputer. Intinya orang yang bekerja, pegawai boleh, karyawan juga boleh. Terus yang keempat, gambar apa? Bertani. Ada Pak Tani yang sedang di sawah, benar. Kemudian untuk materi kita kali ini tentang hikmah zakat. Jadi Bapak bacakan dulu kompetensi dasar. Kompetensi yaitu keahlian kalian. Kompetensi dasar yang hendaknya kalian dapatkan dari pembelajaran ini. Yang pertama, menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Kalau zakat masuk ke nomor berapa? 3. Benar, 3. Kita hitung bareng-bareng. Yang pertama, rukun iman apa rukun Islam? Benar? Oh, tuh kan? Rukun Islam. Kalau iman-iman rukun iman. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji. Berarti zakat ketiga. Ketiga. Yang kedua, KD atau kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Nah, jadi ada sikap
salah satu sikap yang menjadi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu sikap peduli. Ya, sikap baik itu, sikap terpuji itu banyak. Nah, yang fokuskan untuk zakat itu sikap peduli. Tahu peduli? Apa? Perhatian, ya benar. Terus apa lagi perhatian? Perhatian. Intinya memperhatikan atau perhatian terhadap orang lain. Nah, itu peduli. Bukan lawan kata dari peduli apa? Tidak peduli. Masa cuek. Cuek. Nah, itu cuek itu lawan kata dari peduli. Itu ya. Tuh. KD yang ketiga yaitu KD 3 memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Nah, nanti dijelaskan hikmah zakat itu apa saja. Kalian harus memahami, harus paham. KD yang keempat menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Nah, kalian harus tahu mana hikmahnya, harus bisa memilih ini hikmahnya. Karena segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Terus tujuan belajar. Nah, tujuan belajar kita pada kali ini itu yang pertama, setelah kalian mengamati pembelajaran atau video belajar yang nanti Bapak share, nanti Bapak tayangkan, diharapkan kalian mampu satu, menjelaskan arti zakat dengan benar sebagai salah satu rukun Islam. Yang kedua, menjelaskan hikmah zakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi contoh makna zakat. Yang keempat, menunjukkan contoh makna zakat. Lanjut. Nah, tadi sudah mengamati daskan. Nah, untuk tugas pertama, ya, tugas pertama, silakan kalian buat kelompok. Untuk perintahnya, bacalah naskah di bawah ini dengan teliti, kemudian diskusikan. Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Nah, bacaannya gimana? Ada kalau buku ada di halaman halaman 39 yang paling bawah. Sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah, Bapak ingin ini ada nomor undian. Jadi nanti nomor undian sesuai yang tadi Bapak jelaskan, nanti perwakilannya ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi setiap kelompok. Paham? Bapak ini kocok ya, Bapak pilih. Nah, Bapak berapa ini? Per liternya Rp8.000. Per liternya 8.000. Terus? Jumlah zakat fitrah per orang 3,5 liter. Ya. Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan untuk zakat seluruh anggota keluarga? Jawabannya berapa? 140.000. Silahkan, ada yang menyanggah atau setuju? Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi simpulkan. Jadi seperti tadi diketahui jumlah anggota keluarganya berapa? 5. Bapaknya 1, anaknya 4. Nah, bapaknya 1, anaknya 4, berarti jumlahnya 5. Kalau satu orangnya, satu zakat fitrah, ketika zakat fitrah itu jumlahnya 3,5 liter, berarti 3,5 liter dikali
dikali berapa? Jumlah anggotanya 5. 3,5 dikali 5 hasilnya 17,5. Nah, 17,5 liter. Itu jumlah liter semuanya kalau ingin diberaskan. Tapi pertanyaannya, berapa kalau ingin dirupiahkan? 1 rupiah, berapa 1 liter? 8.000. Jadi di total 17,5 liter dikali 8.000. Hasilnya benar 140.000. Setelah diskusi, kita akan masuk ke materi hikmah zakat. Perhatikan PowerPoint yang di depan kalian. Kita akan memahami zakat. Nah, di sini apa yang perlu dilakukan orang kaya terhadap orang miskin? Ada pertanyaan seperti itu. Membantunya dengan berbagi harta. Orang kaya wajib membantu orang miskin. Caranya adalah dengan berzakat. Jika semua orang kaya berzakat, orang miskin akan sejahtera hidupnya. Tuh. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta benda yang kita miliki, yaitu dimaksudkan agar mendapatkan berkah dari yang maha memberi rezeki. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap harta yang kita miliki ada hak fakir miskin. Untuk itu harta benda yang kita miliki agar bermanfaat dan berkah harus dikeluarkan zakatnya. Slide yang berikutnya. Nah, ini ada hikmah zakat. Hikmah zakat. Perhatikan ya. Di sini yang pertama membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir termasuk rakus. Kikir, tahu kikir? Kikir itu pelit. Sampai situ ada yang bertanya, silahkan. Tidak ada? Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, Bapak ingin mengajak kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, di sini kesimpulan yang kita dapatkan, Bapak ingin tanya ke Fauzan. Fauzan, kesimpulan pada pembelajaran kali ini apa yang Fauzan pahami? Silahkan ke depan. Ya, akan ke depan aja. Ya. Tadi kita belajar apa, Fauzan? Tentang zakat. Yang pertama tentang apa? Pengertian zakat. Pengertian zakat menurut Fauzan apa? Menurut bahasa zakat artinya? Iya, benar, membersihkan. Nah, itu membersihkan. Sedangkan secara istilah ya, mengeluarkan sebagian harta. Benar, tepuk tangan. Berarti Fauzan sudah memahami. Silahkan. Ada lagi Bapak ingin panggil Kinara? Kinara, apa yang
Kak Kinara dapatkan dari pembelajaran tadi? Yang satu tadi pengertian, yang kedua menjelaskan apa? Tentang apa orang yang berhak untuk mendapat. Yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf. Ya, benar. 8 asnaf. Terus selain itu Dapat menghitung zakat. dapat menghitung zakat. Benar. Tadi sudah ada di diskusi menghitung zakat apa? Disimpulkan sama kalian, sebagian dari kalian. Jadi zakat menurut bahasa bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Yang terus materi kesimpulan yang kedua tentang hikmah berzakat, di antaranya pertama membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak dan rakus. Yang kedua membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah pembelajaran kitab pada kali ini, ya. Untuk pembelajaran yang selanjutnya kita masuk ke pelajaran 5. Ya, silakan kalian di rumah dipersiapkan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu pelajaran 5 tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Tuh. Untuk yang terakhir, nah ini kan sudah berakhir pembelajaran 4. Silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang Bapak bagikan, ya. Nanti dikumpulkan. Setelah kita belajar tadi, setelah diskusi, ini Bapak ada video pembelajaran. Silahkan kalian lihat dan dengarkan. Mudah-mudahan ini bisa tambah membantu kalian dalam belajar. SD Negeri 3 Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Kita sudah selesai pembelajaran kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul masjid dipimpin oleh KM. Silahkan KM.